Sini gue kasih tahu. Di sini anak-anak Badung yang nggak bisa diatur dikutuk jadi batu tuh, lihat tuh. Dia orang lagi syuting, dia main suling, dikutuk jadi batu dia. Selamat datang di episode keempat Weekly Vlog 0044. Jadi hari ini gue ngawasin produksinya kontennya Comika Media, konten YouTube Comika Media, yaitu 5 pertanyaan dari orang kafir, konten Ramadannya. Sesuatu yang kalau lu ngeliat di episode sebelumnya kayaknya ya, harusnya ya, itu sempat jadi drama karena sesuatu yang gue pengen bikin tapi gue bikinnya dadakan, jadi semua itu serba berantakan. Terus waktu hari pertama syuting gue nggak bisa jagain karena gue ada kerjaan. Terus sekarang karena gue sempet, gue mampir dulu ke sini sebelum kerjaan gue nanti siang, ngecek memastikan semua berjalan dengan lancar. Tapi sebenarnya pas gue di sini sih semua udah oke, cuman tipis-tipis aja. Gue cuman bantuin ngerangkum pertanyaan karena sehari 7 episode. Abis itu udah dari sini rencananya gue jam 11 bentar lagi gue jalan ke studionya Jebret TV untuk stand up bola promo Komodo Menoy. Tadi pagi sekitar jam 7 lebih gue PCR test untuk kerjaan di Excel besok. Habis itu habis dari Jebret gue langsung pulang karena ada sejumlah kerjaan meeting. Sekarang saya mau masuk ke Danger Explosive. Oh, ini tuh punyanya Sis NS Radio. Ini jangan-jangan punyanya Sis NS ya? Ini sebenarnya tempat apa sih? Kok ada radio? Ini juga kayaknya tempat-tempat yang disewain. Itu juga tempat. Situ kafe. Ini bengkel. Gue tahu ini tempat apa. Ini tempat orang kaya. Respect dong, bro. Nggak nengok-nengok kaca nih, bro. Bro gue nih, bro. Wih, Panji Pragiwaksono, pecinta kucing. What's up? Diem aja. Oke, fine. Lo. Ayo dah, kita jalan dah. Keputusan tertentu, kapan Mas Panji gunain logika, kapan gunain perasaan? Iya, gue mendefinisikannya bukan perasaan tapi intuisi. Dan gue mendefinisikan intuisi adalah sebagai sekumpulan pengalaman yang mengendap jadi kesadaran. Ngerti nggak? Jadi kayak saking seringnya lu ngelakuin sesuatu, dia udah jadi sebuah informasi baku di kepala lu. Jadi lu nggak perlu berhitung untuk tahu. Kayak misalnya 10 kali 5 gitu. Saking seringnya lu ketemu sama permasalahan ini atau soal ini, lu nggak harus ngitung untuk tahu jawabannya berapa. Tapi kan kalau orang nggak tahu si Panji dapat jawabannya dari mana, mereka kan pasti akan nagih rumusnya. 5 kali 10 mungkin masih sederhana ya, tapi kalau misalkan soalnya adalah 254 kali 32, orang butuh waktu untuk menemukan jawabannya. Tapi ibaratnya, gue tuh ketemu pertanyaan itu tuh sering banget, ketemu masalah itu, ketemu persoalan ini tuh sering banget, sehingga saking seringnya gue udah tahu jawabannya, udah hafal saking seringnya. Nah itu gue definisikan sebagai intuisi. Orang gak akan bingung ketika gue ngejawab jawabannya adalah A, udah kita ngambil jalan itu. Orang akan ragu, tapi lu tahu dari mana gitu. Nah gue akan bilang bahwa ya ini intuisi gue karena gue tahu udah sering gitu. Mungkin bukan intuisi ya, mungkin lebih kayak hafalan gitu jatuhnya. Tapi dalam konteks intuisi tuh lu punya perasaan, lu tahu jawabannya seperti apa, arahnya seperti apa karena sering banget lu lakukan. Nah, gue mungkin 75% logika, sisanya intuisi.
Karena gue ngerasa intuisi itu basisnya masih logika juga gitu. Tapi itu sih jawabannya. Tapi untuk urusan kayak misalnya hiring deh. Iya, gue selalu, Sama pokoknya gue Rablo. selalu bilang ya, kalau sebenarnya ini kata-katanya Gary Vee, dia bilang hiring is guessing, firing, bukan Gary Vee. Siapa ya? Elon Musk. Bukan juga. Pokoknya prinsipnya adalah hiring is guessing, firing is knowing. Intinya kalau ngerekrut pasti kita ngeraba karena ada banyak hal yang nggak kelihatan dari CV, udah jelas, dan banyak yang nggak kelihatan dari interview kerja. Baru kelihatan ketika kerja langsung. Tapi ketika lu tahu dia nggak perfect fit, lepas aja. Nah, untuk tahu dia perfect fit atau enggaknya kan pakai yang tadi rumus intuisi dan lain-lain itu kan. Manusia kan sebenarnya lebih kompleks. Gimana cara Mas Panji nentuin ya gitu, karena kan orang beda-beda. Gue rasa sih dari sisi logik ya, kalau skill setnya sesuai dengan yang dibutuhkan, itu hampir selalu, dan apalagi ketika diajak ngobrol orangnya juga ngasih apa ya, positive vibes gitu ya, artinya enak diajak ngobrol, terus udah gitu kelihatannya bakal nyambung ngobrolnya, biasanya sih langsung gua rekrut. Karena orang-orang tuh cenderung lama di ngambil keputusannya, pada akhirnya lo harus tetap ngambil keputusan sih. Benar atau salahnya ya udah hidup aja dengan keputusan itu. Kalau salah ya udah lo terima bahwa lo salah rekrut terus lo cabut gitu. Atau orangnya cabut sendiri gitu. Itu yang sering terjadi. Tapi ini orang gak pernah nongol, jadi apa yang Fuad lakukan? Fuad bikin satu grup WhatsApp lagi. Semua orang diajak masuk ke situ, kecuali Radit. Jadi gua bilang sama Radit, lu tau gak sih semua anak-anak berpindah sudah bilang, Bangsa itu grup hening banget bertahun-tahun ya kan? Ya inilah rangkaian promosi yang saya lakukan. Udah masuk ke periode, udah masuk kembali ke periode roadshow ke kanal-kanal, ke konten-konten, ke YouTube, ke podcast. Kan kemarin kan ke tempatnya Luna sama Marian, terus juga ke tempatnya Luna sendiri juga sempat tadi colongan. Terus ini sama Valen, gue lagi ngatur jadwal sama Gofar, sama nyari tempat-tempat lain untuk promosi Komodo Menoi. Dan ditutup dengan obrol-obrol menyenangkan soal berbisnis, soal berkarya, begitu. Ada Popon, ada Oki juga. Jadi udah lama nggak ketemu mereka, asik. Sekarang saatnya pulang, buka puasa di rumah, ada sejumlah meeting lewat Zoom. Habis itu besok kita berkegiatan lagi. Gimana? Pemasok. Iya. Gue di sini cuma dimanfaatkan aja tanda tangannya, geng. Kan nggak ada nilainya, gue nggak ada harga dirinya. Tiap hari tanda tangan. Emang gue siapa? Jokowi. Gue udah nggak ada urusan deh sama ini deh. Gue juga udah nggak kesini deh. Gue udah ngarusin bisnisnya ini segala macam. Ini ada orang-orangnya semua. Nah ini sebenarnya tuh levelnya level manager nih. Butuhnya. Kayaknya ada hal yang mesti dipahami itu kalau kayak menurut gua ya dipahami dulu kalau di ASN itu ada yang jabatan fungsional, ada yang jabatan apa ya satu lagi ya? Nggak berfungsi, non fungsional. Banyak tuh duduk-duduk nggak jelas, main Tetris. Maksudnya ini kan Sebenarnya iya. iya, maksud gua makanya kelihatannya di struktur. Ini kan kita lagi kebetulan lagi ngomongin aja. Iya. Strukturnya dibikin. Oke. Biar lebih enak nanti kalau diskusi lagi kita. Bang aneh banget nih nggak ada libur. Masa nggak ada libur sama sekali? Kita butuh satu at least supaya ada rotasi gitu. Karena emang kehidupannya dia nulis. Kan hidup dan kerja balance.
Kan dia. Kalau saya kan 0044. Dia nih nggak tahu deh mereka nggak punya prinsip 0044. Salah saya di mana? Saya bilang, wo yao ce chao fan. Terus dia masih diam, terus saya baru inget nih. Saya nggak bohong nih. Bahasa Mandarin, untuk satu kata ada 4 nadanya. Beda nada, beda artinya. Saya kan nggak tahu nadanya seperti apa ya. Jadi saya ngomong ngasal aja, bermodalkan wawasan film silat aja. Wo yao ce chao fan. Masih diam nih orang. Wo yao ce chao fan. Masih diam. Saya sampai nyanyi. Wo yao ce chao fan. Wo yao, wo yao, wo yao. Selesai kerjaan hari ini, saatnya untuk pulang. Ini jam 5 sore, gue nggak tahu keburu atau enggak, jadi beli bukaan untuk di jalan. Terus tadi habis kelar job stand up, ya gitu deh, job korporat. Kadang berhasil, kadang tidak. Tadi beat Shanghai juga tipis-tipis ya. Iya, padahal udah andalan, tetapi itulah yang terjadi. Sekarang kita pulang, besok kita kerja lagi. Spek. Tut. Gua sama Boris ini Boris udah jadi kayak abang gue. Oh Tuhan. Sejak lu tau gak sih beat Chelsea akhirnya gue masukin di Keadaan Kahar. Chelsea waktu kita di Jerman yang kita syuting. Yang waktu gue nyampe lokasi terus Chelsea bilang, aku seneng deh di lokasi syuting kalau ada Mas Panji gitu. Oke, iya. Lu ingat kejadian itu gak? Yang kita nyampe terus gitu gue bilang, yang bener Chelsea lu seneng kalau ada gue. Iya, soalnya kayak ada ayah sendiri. Akhirnya gue jadi materi stand up. Bangsat nggak tuh? Gue di ayah zone, bro. Ayah zone. Orang bukan lain, level friend udah bukan friend zone, ayah zone. zone. Kayak ada ayah sendiri. Bang. Apa sih? Kurang masuk, sorry. Bang, MTK nih bang. Apa tuh? Mentok. Iya. Gue yang ngilu jadinya. Lagu Indonesia terkenal. I am one, I am child, I'm the friend who was in love, I'm the king. Satu jari. Selesai deh cangkulan hari ini, pulang. Nggak kayak kerja. Kayak disuruh nongkrong tapi di taping. Kocak. Sisanya kalau soal nangkep job, negosiasi job, itu iya juga, tapi itu bertumbuh. Untuk saat ini pokoknya lu nempel sama Rin, mastiin setiap kali Rin butuh bantuan untuk apapun yang dia pengen lakuin, lu ada. Ya. Sorry, gue mau bilang sebenarnya gue itu junior lo di ITB, terus tadi yang lu selamat itu Apit anak 2000. Ingat nggak? Jadi Junior, maksudnya seni rupa? iya. Lu anak seni rupa ITB? Iya. Lalu di sini jadi apa? Gue di sini jadi kreatifnya, di Oh. markomnya. Oh, lu di Markom. Lu angkatan berapa berarti? 2000. Loh, kan gue yang ngospek. Emang makanya lu tatip gue nih, kan gue taruh nih. dari Lah, bulan ini gue yang ngospek. Gue baru sadar. Iya, makanya. Terus gue diselamatin sama tatip terus tadi. Lu kalau inget ada temen gue namanya Apit tuh yang brewokan, yang alisnya kayak bulat bulu gitu. Kayaknya gue inget. Anak DP juga. Tapi dia. dulu dia nggak brewokan. Tapi gue inget. Dulu dia botak nggak? Oh iya, Iya, gue inget, gue inget. Produk gue kok. Ya, gue inget. Ya, Gue dia inget. tuh lagi ulang tahun hari ini. Oh, gitu. Lucu banget ah. Iya, makanya pas ada. Baik nggak gue waktu di ospek? Baik nggak gue? Kan ada dua. Ada Idan sama gue. Bener nggak? Idan yang galak. Iya, yang inget ada lu, Ida, nama Mel, pokoknya lah zaman-zaman. Iya. Baik, gue tahu.
Mel, gue inget Mel. Iya nggak ya? Iya, gue inget. Ya ampun, lucu banget ketemu di sini. Makanya nih pas ada lu lagi ulang tahun udah deh selamatin aja. Selasa di ospek lihat mukanya katanya. Gue ada satu cerita lucu waktu gue ospek. Gue ospek angkatannya dia. Waktu gue ospek angkatannya dia, gue lagi masa-masanya galau urusan cinta. Terus gue kan senior nih, kerjanya marah-marah di depan mereka. Tapi ketika gue lagi sendirian, gue suka nulis puisi. Terus gue ikutan kayak MIR. Dulu MIRC itu ada chatroomnya, terus ada chatroom yang isinya puisi. Terus gue kontak sama satu cewek yang suka puisi gue. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Abis itu gue nanya, lu tinggal di mana? Nanya ke cewek ini. Kan namanya juga chatting ya, MIRC kan nggak ada yang tahu ya. Lu di mana? Gue di Bandung. Gue bilang, loh, gue di Bandung juga gitu. Terus udah gitu, kuliahnya di mana? Di ITB. Hah? Gue di ITB juga gitu. Di mana? Gue penasaran. Gue sama sekali bener-bener gak kepikiran apapun. Gue bilang gue di seni rupa. Dia bilang, angkatan berapa? Gue bilang 97. Terus akhirnya ketahuan kalau gue Panji, dan akhirnya ketahuan kalau dia angkatan 2000 yang lagi gue ospek. Gue di depan kampus galak-galak ngomel-ngomel. Dia gue kirimin puisi-puisi gue yang menye-menye. Siapa? Gue lupa namanya. Besoknya anak-anak angkatan dia ngeliatin gue, sempat ngeliatin gue sambil ketawa-ketawa di deket cewek ini juga. Cie puisi, langsung nggak bisa galak gue. Kami baru saja selesai podcast Pita Kuning, edisi Indra Jegel dan Boris Bokir. Mereka datang dengan cerita-ceritanya yang very funny. Tapi sekali lagi ini episode mereka tuh season 2. Jadi setelah season 1 kan ditutup sama Sule. Habis itu libur dulu, baru nanti balik lagi ngelihat episode mereka. Untold story. Gue jadi lebih akrab sama kawan-kawan gue setelah podcast ini karena tahu kisah hidupnya mereka. Tadinya kan cuma tahu mereka doang, terus sekarang tahu kisah kecilnya. Lucu mereka ternyata kehidupannya. Jalan deh gue. Iya bang, thank you ya. Takut Putra Patinama soalnya galak, ntar gue dipukul. Jadi barusan adalah salah satu yang akan jadi fokus utama gue dalam beberapa minggu ke depan, rekrutmen orang-orang baru dari level office boy sampai yang tadi Putra Patinama gue tawarkan, yaitu penanggung jawab kreatif di Comika Space yang juga akan mikirin soal YouTube-nya Comika Media. Kalau lu ngikutin, nggak tahu nih dimasukin atau nggak sama Borneo, tapi berapa hari ke belakang tuh gue keteteran. Salah satunya karena urusan konten production, beberapa jabatan-jabatan tertentu. Akhirnya kita meeting. Ada lu nggak waktu meeting tenaga kerjaan? Ada ya? Meeting itu, nah mulai agresif. Harus gue akuin tuh gue agak takut untuk ngeluarin duit untuk menambah karyawan karena gue di kepala gue ada pengen punya kantor baru, pengen belanja alat dan segala macamnya. Tapi setelah kita ngobrol, gue jadi ngerti, oh emang space-nya ada nih. Ya udah akhirnya kita lakuin. Belum sempat ngomongin angka, baru ngomongin apa yang ditawarkan, apa yang diharapkan. Nanti gue nunggu kabar dari Putra. Kalau misalkan dia oke, kita ngomongin gaji oke, nanti dia gabung. Berkurang lagi beban yang ada di kepala gue karena bisa didelegasikan. Kalau enggak, gue nyari lagi. Ke depannya sampai video ini akan diupload, masih akan nyari lagi? Oh iya, setelah itu diupload masih akan nyari lagi jabatan-jabatan lain gitu. Jadi webmaster, ini random aja ya, webmaster kami lagi nyari orang HR.
nyari office boy, maunya nyari 2, nyari personal assistant untuk sejumlah talent management, nyari manager untuk seorang talent, terus nyari yang megang retail physical, terus nyari tambahan orang event lagi di Comika event, terus nyari orang yang punya pengalaman panjang di bisnis retail untuk jadi seperti penanggung jawab semua unit bisnis kami yang sifatnya retail, kayak physical yang merupakan fashion merchandising, terus Pecahkan yang sebenarnya bisnisnya juga retail, jualan kelas online, workshop online, terus nyari orang yang juga punya pengalaman panjang di dunia event untuk mengepalai semua unit bisnis yang sifatnya experience, promotor, comedy club, Comika Space, terus nyari tim marketing. Waduh, banyak banget. Itu aja kayaknya masih ada lagi, tuh baru total 22 aja. Tungguin aja sih, yang pasti di LinkedIn gue poster lowongannya akan bertaburan, di Instagram gue juga. Yang bikin gue kesel adalah, Bang, kapan ada lowongan pekerjaan Bang? Gue lagi butuh pekerjaan. Gue tuh, buset deh, dari kemarin-kemarin tuh lowongan pekerjaan tuh bertaburan ada di Instagram gue gitu. Ketika ada orang nanya, Bang, nggak ada kerjaan, gue jadi nggak mau ngasih kerjaan sama lu karena lu nyimak aja nggak bisa gitu. Tapi kedepannya akan ada lagi, dilihat aja kira-kira yang cocok. Desainer, gue masih nyari desainer yang lebih kuat di video, lebih tepatnya graphic, motion designer. Ya, motion designer namanya. Nyari motion designer. Jadi ya masih banyak sekali. Tungguin aja. Moga-moga kalau misalkan lu nonton ini mungkin episode berapa, 3 ya? Ini episode 4, lu nonton 4 episode terus lu ngerasa kayaknya gue mau deh kerja di Comika. Nah, lu lihat lowongannya, lu ngerasa cocok, nanti masukin CV-nya, kalau kepilih interview sama gue. Kalau ternyata kita nyambung dan rasanya pas, lu akan gabung bersama dengan kami, dan mungkin di episode-episode selanjutnya ada lu di Weekly Vlog 0044. Dah, pulang. Kebetulan, soalnya banyak yang suka nanya sama gue soal, Bang, gue punya skrip, gimana caranya biar skrip gue bisa dijadiin film gitu. Sebenarnya ada banyak jalan, tapi jalan paling pragmatis, dalam arti kata jalan yang paling sering dipakai, itu adalah semua film dimulai dari PH. Production house itu kan harus ngerilis film, harus itu. Emang itu tugasnya mereka, apalagi MD Pictures yang udah go public. Orang udah megang sahamnya, orang kan pengen ngelihat MD Pictures-nya berproduksi gitu. Duit udah masuk, kan mereka kan harus bertanggung jawab sama duit para investor gitu, duit para pemegang saham. Nah jadi PH tuh mesti bikin film. Nah mereka kemudian mencari cerita. Mencari cerita tuh ada banyak jalan. Bisa mereka mencari IP yang udah jadi. IP yang udah jadi itu maksudnya intellectual property, kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu bentuknya bisa banyak, bisa buku, novel gitu. Kalau misalnya ada novel yang booming, disamperin penulisnya. Mau nggak dijadiin film? Itu yang terjadi sama Ayat Cinta, Insya Allah Sah. Kemudian apalagi ya? Nanti kita cerita tentang hari ini. Itu juga kan sebenarnya, nggak apa-apa. Ya, NKCTI kan sebenarnya kan buku juga kan, bukunya lumayan terkenal, tapi bukunya sebenarnya buku kutipan kan, bukan cerita. Nggak apa-apa lah. Bukan novel gitu, tapi dia IP. Orang ketika dengar nanti kita cerita tentang hari ini jadi film, setidaknya orang-orang yang tahu bukunya itu penasaran filmnya jatuhnya kayak apa gitu. Dan filmnya pun kan kalau lu perhatiin ya, penuh dengan kutipan-kutipan.
bagus-bagus lagi kutipan-kutipannya yang juga datang dari bukunya gitu. IP juga bisa kayak Doyok Otoy Leoncom. Betul, MD Pictures lagi nyari peluang untuk ngerjain film komedi, lalu sadar bahwa ada IP nih namanya Doyok Otoy dan Leoncom yang ada di pos kota. Mereka kemudian berhitung dan took a gamble gitu kayak oke, kita beraniin deh kita jadiin IP. Toh menurut gue ya Indonesia juga perlu untuk disodorin karakter legendaris ini dalam bentuk film gitu. Terus mereka biasanya ketemu sama yang punya IP, kemudian bikin kontrak apapun itu untuk akhirnya dijadiin film. Nah, ketika mereka udah sepakat dari sebuah IP, lalu selanjutnya yang mereka lakukan adalah mereka cari sutradara. Produser, kan ada executive producer, ada produser. Executive producer tuh yang punya uang. Produser itu adalah yang punya suara dalam produksi filmnya. Dia yang nentuin sutradaranya siapa, dia yang nentuin yang nulis siapa, dia yang nentuin yang main siapa, DP-nya siapa, krunya siapa, tuh dia yang nentuin berdasarkan wawasan si produser. Kalau ceritanya kayak gini, kayaknya cocoknya sutradaranya ini deh gitu. Tentu sutradaranya diajak diskusi juga. Kalau lu maunya kerjanya sama siapa, ada ruang diskusi. Tapi produser tuh perannya itu, dia yang produce filmnya. Nah, produsernya kemudian abis udah punya IP-nya di tangan, dia cari sutradara yang pas, diajak dialog, kemudian ditanya sutradaranya mau lu tulis atau enggak, atau mau kita cari penulis. Udah dapat ceritanya, ketika draft 1 nggak ada sinopsis panjang udah jadi, kan ada sinopsis pendek. Sinopsis pendek tuh adalah sebuah kalimat singkat yang bikin orang ada bayangan filmnya kayak apa. Hampir, tapi lebih definitif. Kayak misalkan gini, gue selalu pakai caranya Pixar. Pixar tuh kalau nulis nulis sinopsis pendek tuh kayak gini. Ada orang bernama A, ada karakter bernama A, biasanya dia B, suatu hari terjadi C, sehingga dia harus D. Semua film Pixar tuh kayak gitu. Ada karakter nih, misalnya, ada karakter bernama jangan Wall-E, yang paling gampang yang ada dialognya tuh film Finding Nemo tuh bapaknya namanya siapa sih? Tahu kan bapaknya tuh? Ada bapaknya, si karakter bapaknya nih. Biasanya dia hidup bersama anaknya dengan sangat hati-hati karena anaknya itu satu-satunya yang hidup dari semua telur-telurnya. Ibunya kan udah nggak ada kan. Suatu hari anaknya hilang, sehingga dia harus melakukan perjalanan untuk mencari anaknya. Jadi ada karakter A, biasanya dia B. Karakter A tuh berarti tokoh utamanya. Biasanya dia B, ini berarti adalah universe-nya seperti apa. Suatu hari terjadi C, inciting incident-nya, kejadian yang mengubah jalan hidupnya. Dan akhirnya dia harus D, journey of the movie. Semuanya kayak gitu. Star Wars pun kayak gitu. Ada orang bernama Luke Skywalker, Star Wars original ya, Star Wars 456. Ada seorang anak bernama Skywalker. Biasanya dia hidup di sebuah planet dengan keluarganya dan segala macamnya, benerin robot karena dia jago ngoprek-ngoprek alat. Suatu hari dia nemuin sebuah robot yang di dalam robotnya tuh ada pesan distress. Help me Obi-Wan Kenobi, I need your help gitu. Dia naksir, siapa nih perempuan cantik nih? Akhirnya dia putuskan untuk mencari tahu siapa perempuan itu dan menyelamatkan perempuan itu. Semua film itu ada karakter bernama A, biasanya dia B, suatu hari terjadi C sehingga dia harus D. Nah itu tuh sinopsis pendeknya. Sinopsis panjangnya itu lebih lengkap lagi, berhalaman-halaman biasanya. Terus kalau gue nulis sinopsis panjang tuh, gue udah mulai nulis pakai 3 act atau 8 sequence. Jadi film tuh biasanya dibagi 3 bagian, act 1, act 2, act 3, dan kadang-kadang setiap act dibagi sequence, jadi ada 8 sequence. Gue tulis, nah ketika sinopsis panjangnya udah disetujui, baru produser mulai ada bayangan pemainnya siapa ya, mulai dia tuh hunting pemain. Mulai ada nanya-nanya dulu, biasanya nanya jadwal dan segala macamnya, karena nanti jadwalnya ada kaitannya dengan krunya siapa aja yang mau dipakai, dan seterusnya dan seterusnya. Secara paralel biasanya mulai nulis skrip draft 1 atau kadang-kadang scene plot dulu. Scene plot itu iya, setiap scene tuh tentang apa. Jadi misalkan kita sepakatin film ini misalkan scene-nya 90, scene 1 tentang apa, scene 2 tentang apa, belum ada dialognya. Tapi orang bisa ada bayangan gitu.
kejadian-kejadiannya. Terus udah pemain di casting, pemain dikumpulin, mulai reading idealnya 3 bulan, 2 bulan, seringkali sebulan, lebih sering kali 2 minggu mepet. Hah? Setiap hari. Biasanya juga kalau yang terjadi di Indonesia sih biasanya pemain intinya. Dan dalam reading itu juga ada workshop karakter. Karakternya pengen kayak gimana, dibentuknya. Kemudian setelah itu semua selesai, biasanya ini test cam. Test cam itu adalah dengan director fotografi, dengan sutradara, dengan kru ini, coba kita bikin sampel deh, bikin 3 adegan kita lihat kayak apa. 1 adegan outdoor, 1 adegan indoor, 1 adegan kunci. Coba kita kerjain kayak apa. Nanti kita evaluasi. Kayaknya bajunya si ini jangan warna ini deh, jelek di color palette itu ke kulitnya gitu. Semua diutak-atik segala macam, udah selesai. Ya udah yuk kita mulai syuting. Nah, ketika mulai syuting dijadwalin tuh mau berapa hari. Biasanya PH ngasih lu punya waktu 19 hari. Lu rencanain deh tuh. Mulai tuh kita mikir hari pertama mau scene apa dan segala macamnya. Terus udah gitu udah ketahuan mau scene apa, terus nanti diskusi sama lokasinya tersedia atau enggak. Oh, lokasinya tersedianya justru hari ini. Wah, utak-atik. Kemudian syuting dilakukan selama 19 hari, biasanya dengan 2 contingency day, 2 hari cadangan, misalnya hujan atau ada force majeure, keadaan kahar. Terus setelah syuting, ngedit gambar. Sambil ngedit gambar, arranger udah dicari. Music arranger yang bikin scoring. Udah mulai dicari, dia udah mulai compose kayak apa mentahnya gitu. Terus editan gambar kelar, lock, baru dioper ke yang bikin scoring. Yang bikin scoring kemudian nempel apa yang dia udah arrange ke adegan-adegan tertentu berdasarkan dengan brief yang sebelumnya terjadi. Setelah si picture lock-nya di situ, picture lock-nya dibawa ke tempat lain, diwarnain. Kalau perlu dubbing ulang beberapa dialog, di-dubbing. Kalau mesti ditambahin sound effect, ditambahin. Semua itu terjadi, dikumpulin, dijadiin satu, di-mix. Jadilah barangnya. Kemudian kalau untuk bioskop, diproses ke namanya DCP. DCP itu adalah format untuk tayang di bioskop. Ketika DCP-nya udah jadi, baru kita cek DCP biasanya ke bioskop. Biasanya bioskop yang paling sering dipakai itu adalah 21 yang di Epicentrum Walk. Karena katanya audionya paling bagus katanya. Paling oke lah. Udah ditonton di situ, kalau udah oke, baru film itu siap untuk dipasarkan. Baru kemudian kegiatan pemasarannya berjalan kayak promo bisa ke radio, bisa ke media, bisa sosmed, bisa ke kanal YouTube. Kemudian press conference, rilis poster, termasuk ini kalau di bioskop ya, premiere, terus roadshow dari kota-kota, terus filmnya tayang. Nah itu tadi gue bilang kalau awalnya dari IP. Bisa juga awalnya dari internal. Internal tuh punya ide cerita. Ini yang terjadi sama Mendarat Darurat. Kalau mereka udah punya cerita, mereka langsung nyari ke sutradara. Waktu gue dipanggil sama MD Pictures, gue bawa sinopsis. Tapi MD punya cerita, yaitu si Mendarat Darurat ini. Di pitch ke gue pikir lucu banget ini cerita. Gue tulis deh. Dia nanya, mau lu tulis sendiri atau lu mau orang lain yang nulis? Gue yang nulis sendiri. Sudah disepakatin, ya udah kalau gitu, lu direct, lu nulis, lu main. Ya udah, jalan. Kadang kalau misalkan PH-nya lagi nggak punya cerita dan nggak ada IP yang bagus yang bisa mereka beli, mereka panggil director. Misalnya si Benedion, oke nih kayaknya nih, berapa kali film oke banget, panggil ajak gitu. Duduk bareng ngobrol, ditanya sama PH-nya, punya ide cerita nggak? Kalau dia punya, dia cerita. Kalau dia suka, ditanya, mau lo yang nulis atau orang lain yang nulis? Dan prosesnya lanjut kayak tadi lagi. Atau nyari penulis. Ada banyak penulis-penulis terkenal kan. Joko Anwar kadang-kadang juga ngasih skrip. Gue pernah terlibat dalam film yang Joko Anwar cuman yang nulis ceritanya doang. Kayak Steve Pencil. Alim Sudio. Salman Aristo.
Tanya tuh, ada cerita nggak? Ada, kalau suka jalanin. Sisanya prosesnya panjang. Nah, di awal gue tadi ngomong, banyak orang yang suka nanya, bang gue ada skrip, gimana caranya dijadiin film? Peluang untuk skrip lu bisa jadi film itu hanya terjadi kalau lu punya reputasi. Jadi, jangan berangkat menurut gue, jangan langsung berangkat dengan menjajakan skrip film. Karena lu keliling-keliling PH juga nggak diangkut pasti, orang dia nggak kenal. Tapi kalau lu bilang, masa nggak dibaca bang? Pegang aja dulu, nggak apa-apa deh gue nggak terkenal. Tapi kalau cerita gue bagus, mau ngomong apa? Ya iya, tapi lu nggak ada bayangan. Di mejanya orang yang kerjanya akuisisi naskah, itu bertumpuk-tumpuk itu. Mungkin berkardus-kardus. Punya lu dan punya orang-orang yang kayak lu yang nggak punya reputasi. Ya kalau gue punya begitu banyak naskah, berkardus-kardus. Kemudian gue dibebani tanggung jawab untuk milih cerita yang bagus. Dari mana gue berangkat? Kalau bukan dari orang yang gue kenal punya reputasi. Jadi, sebelum lu menjajakan skrip lu, bangun reputasi lu. Gimana caranya? Bikin tulisan. Bikin tulisan, rilis di sosmed. Entah itu tulisannya lu rilis di Facebook Notes, atau di WordPress, atau di tulis dalam bentuk PDF, dibikin downloadables-nya di website lu, apapun caranya, rilis. Atau lu bilang, gue mau self-publish, kan banyak tuh percetakan kayak cetak tuh, TJETAK, cetak. Gue bikin jadi buku, gue pasarkan sendiri. Ternyata laku, PH juga akan bilang. Itulah kenapa PH senang banget beli dari buku terkenal. Karena kalau bukunya udah meledak, dia udah ngelewatin proses editing tuh. Udah pasti bagus deh, itu barang. Jadi udah, setidaknya punya pasar. Dia nggak mesti mikirin lagi soal ngembangin ceritanya, karena ceritanya udah proven gitu. Jadi udah lu jualin aja, atau tawarin naskah lu ke penerbit. Minta diterbitin sama penerbit buku gitu. Tapi kan prosesnya jatuhnya sama ya, kayak penerbit buku sama PH gitu. Jadi lu mesti naruh. Jadi gue sih selalu menyarankan lewat sosmed. Atau lu bikin cerita sendiri. Raditya Dika sudah pernah bikin film Kambing Jantan. Tapi justru Malam Minggu Miko yang membuka peluang lebih gede lagi. Malam Minggu Miko, dia nulis sendiri, dia produksi sendiri, reputasinya kebentuk lagi, peluangnya datang. Gua nggak dikenal suka nulis, walaupun gue nulis ya, tapi bukan nulis yang memberi gue peluang. Stand up comedy gue yang memberi gue peluang. Jadi intinya lo harus bangun reputasi lo dulu sampai lo dikenal. Karena gue ingat waktu itu gue pernah bikin show, Panavin dari Falcon nonton show gue yang juri bicara. Setelah itu dia ajak gue meeting dan dia bilang, kalau lo bisa bikin penonton ketawa 2,5 jam, lo bisa bikin film. Nah, itu kan berarti beliau mempercayakan gue karena reputasi gue gitu. Jadi, istilahnya, bikin karya lo yang berbicara. Bikin karyanya bagus, karya lo akan berbicara atas nama lo. Dan peluang itu akan datang. Tapi jangan yang, gue punya naskah bagus, masuk gue lempar, nggak diambil lah, gimana sih, nggak adil banget nih dunia nih, padahal ini cerita bagus. Ya lu menyalahkan faktor eksternal aja terus, dan nggak akan terjadi apa-apa sama lu. Harus selalu lu yang bertanggung jawab, semua tuh salah lu. Pasti ada peluang di mana lu bisa mengubah keadaan, tapi lu nggak mau ambil karena lu takut, atau lu mengambil jalan yang lebih gampang. Dan selama lu masih nyalahin orang atas kenapa naskah cerita lu nggak jadi film, nggak akan jadi apa-apa. Jadi ya harus mau mulai kerja kerasnya. Tapi bang, kalau misalkan gua ngebangun dan segala macamnya, ya ntar gimana dong kalau misalkan nggak viral? Ya emang nggak nyari viral, nyari bagus. Kalau bagus juga akan bertumbuh gitu. Orang tuh, gue sering banget nih ngomongin ini. Gue jadi pembicara di sebuah kampus. Bang, gimana bang? Kok nggak ada yang mau dengerin podcast saya? Bang, gimana bang? Kok nggak ada yang mau nonton YouTube saya? Gimana saya mau punya subscriber banyak? Gue tanya, boleh lihat YouTube lu apa nggak? Channel YouTube lu, gue cari gitu. Dia sebut channel YouTube-nya, gue lihat. Ya jelas aja nggak ada subscriber, video lu jelek kata gue. Buat apa lu ngajak orang datang kalau masih jelek? Nanti orang jadi ilfil. Manggil orangnya, lihat YouTube gua, YouTube lu masih jelek. Sama kan kayak orang bilang, bang fallback dong gitu. Ketika ada orang bilang bang fallback dong, pasti timelinenya butut. Karena kalau timelinenya bagus, dia nggak akan perlu bilang bang fallback bang. Jadi bikin dulu aja. Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Gue udah bilang itu dari stand up gue tahun 2016, gue masih bilang itu hari ini. Kunci dari berkarya adalah bertumbuh.
mulai dulu aja, terus bikin yang lebih baik. Masih jelek, bikin lagi lebih baik. Masih jelek, bikin lagi lebih baik. Terus aja sampai bagus, masih bagus, bikin lagi lebih bagus. Udah lebih bagus, bikin lagi lebih bagus. Sampai reputasi lo kebangun, dan peluang itu datang, dan lo ditawarin untuk bikin sesuatu, dan karya lo akhirnya jadi di film. Satu statement yang bikin gue, yang lu pegang akhirnya, pegangan lu gitu. ya cuma satu, Apa? karena gue suka kerjaan ini gitu. Jadi kalau lu suka, Jadi kalau lo udah suka kerjaan ini, lo akan ngerjain dari hati tanpa harus ngeliat lo dapat berapa gitu. Dan kalau lo ngerjain dari hati, lo akan kerjain itu semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Kalau lo kerja cuma ngejar duitnya, lo nggak akan bagus. bisa bagus tapi jadinya capek. Ngeluh, Ngeluh. jadinya ngeluh, dan itu nggak bagus gitu. Nggak bagus buat mental. Mental lu sendiri gitu nggak bagus. Lu kalau ngerjain sesuatu ngeluh, walaupun duitnya gede, ngapain? Dan lu di rumah aja gitu. Sesuatu yang ya gue kerjain dengan seneng sih gitu. Makanya gue nggak pernah nolak kalau misalkan ada yang nawarin event gitu, mau apapun itu acaranya lah. Mau lu dari konser musik, lu mau dari teater, mau lu dari fashion show, lu mau sampai ke produksi web series, film, ayo gue mah gitu. Ini ada auto back sound-nya gitu. Iya betul, Sambil bagus ngomong ya, ada bagus ya. jadinya. Gue jadi terharu nih. Ya gitu. Ya, kalau lu bisa kasih satu nasihat buat orang-orang yang masih ngerasa kayak gue bukan di dunia pekerjaan yang lagi gue jalani nih, gue harus ngapain ya? Lo mau ngasih saran apa? Nasihat apa? Ya, lu harus cari sesuatu yang bikin kerja tuh lu bikin lu seneng, lu bikin lu tanpa beban, walaupun lu tahu itu tidak menghasilkan. Karena lama-lama kalau lu kerjakan dengan tekun, itu akan menghasilkan buat lu. Karena semakin sering dikerjakan, Yes. semakin peluang akan lebih Semakin banyak. lu expert di situ, semakin peluang kebuka buat lu.